Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi bersama Bu Komang pada pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Semoga dalam pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini pertama yaitu menentukan ide pokok dari teks bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Yang kedua, menyebutkan alat dan langkah-langkah pembuatan gerabah. Setelah itu, perhatikan tayangan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan mengamati gambar ilustrasi ya. Perhatikan baik-baik gambarnya. Kemudian kita akan membuat cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Sebelum kita membuat ceritanya, terlebih dahulu kita akan menentukan ide pokoknya. Apakah anak-anak tahu apa ide pokoknya? Ayo, siapa yang tahu? Ide pokok dari gambar tersebut adalah proses pembuatan gerabah. Ya, setelah kita menentukan ide pokoknya dan sudah menemukan ide pokok dari gambar tersebut, yaitu proses pembuatan gerabah, barulah kita kemudian membuat ceritanya atau mengembangkan dari ide pokok tersebut. Ya, kita bersama-sama akan membuat ceritanya ya, anak-anak. Ya, proses pertama yang harus kita lakukan saat akan membuat gerabah adalah memilih tanah liat yang benar-benar bagus. Tanah liat yang sudah dipilih kemudian disiram air dan didiamkan selama 1 hari, 1 malam agar tanah tersebut benar-benar lunak untuk mempermudah proses pengolahan. Nah, tanah yang sudah kita olah kita bentuk bulat seperti bola. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggilingan tanah. Setelah tanah berputar di atas, mesin bentuklah tanah yang kita inginkan. Hasil gerabah lalu disimpan di tempat teduh agar kering dan tidak pecah. Setelah kering, gerabah benar-benar siap dibakar. Ya anak-anak, itu tadi adalah sebuah cerita yang ide pokoknya proses pembuatan gerabah. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas? Ya. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menentukan ide pokok dalam teks. Ya. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam sebuah teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan dalam teks tersebut. Ya. Apa itu ide pokok? Apakah masih anak-anak ingat? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembang sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu dikenal juga sebagai pikiran utama, gagasan pokok, dan juga pikiran pokok. Ide pokok bisa terletak pada di awal, di tengah, dan juga di akhir paragraf. Nah,
Sekarang kita akan menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Bu Guru mempunyai sebuah paragraf ya. Nah, perhatikan baik-baik. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah kokoh sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Ya anak-anak, mari kita bersama-sama tentukan ide pokoknya. Nah, kira-kira di manakah letak ide pokoknya? Tadi sudah kita ketahui bahwa ide pokok itu bisa terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Untuk paragraf ini kira-kira di mana ya letaknya anak-anak? Ya betul, letaknya pada awal paragraf. Selanjutnya, Bu Guru punya lagi satu, yaitu sebuah paragraf. Kita perhatikan baik-baik. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan kepribadian serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Nah, anak-anak, kita tentukan ide pokoknya. Ayo, siapa yang tahu di mana letak ide pokoknya? Ya, ide pokoknya terletak di awal paragraf. Bagaimana anak? Sudah jelas menentukan ide pokok? Nah, sekarang coba ditebak. Ini gambar apa anak-anak? Ya, betul. Ini namanya gambar gerabah. Gerabah adalah barang pecah belah terbuat dari tanah liat yang dibakar. Salah satu daerah yang terkenal penghasil gerabah adalah Pulau Madura. Gerabah biasanya digunakan untuk perabot rumah tangga, guci, lampu hias, dan lain-lain. Nah, setelah tadi kita menentukan ide pokok dan kita sudah tahu bagaimana membuat cerita, sekarang kita akan menyebutkan alat-alat pembuatan gerabah. Nah, adapun alat-alat pembuatan gerabah, pertama panombuk, yang kedua panempa, yang ketiga pangorek, yang keempat panyambungan, yang kelima pangelet, keenam pangajakan, yang ketujuh pangabuan, 8 panompal, 9 werkower, 10 pamatang, 11 pungku. Nah, itulah tadi adalah alat-alat pembuatan gerabah. Setelah anak-anak mengetahui alat-alat pembuatan gerabah, sekarang anak-anak akan menentukan langkah-langkah dalam pembuatan gerabah. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan gerabah, pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. 4. Dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut,
dan bibir disambung dan diperalus. Keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperluas, dibakar hingga benar-benar kering. Yang kedelapan, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah kita ketahui menyebut alat-alat dari pembuatan gerabah dan bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan gerabah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana perasaanmu? Semoga menyenangkan ya. Nah, sebelumnya kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pertama yaitu ide pokok dikenal dengan istilah pokok pikiran yang letaknya bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Yang kedua, Pulau Madura terkenal sebagai penghasil gerabah atau tembikar, adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Gerabah digunakan oleh masyarakat untuk peralatan rumah tangga, guci, dan lain-lain. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sampai jumpa. Dah.